Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dilan melihat Kirana berdiri di sudut lobi Balai Sarbini, menunggu. Ia tidak tahu harus berkata apa pada gadis kelinci itu. Hai kelinci, ada permen gak? Kirana menganggukkan kepalanya. Ia mengeluarkan permen Savendis dan Hervey-nya yang sudah menjadi permen favorit mereka berdua. Ia membuka tutup kalengnya dan membiarkan Dilan memilih permen rasa buah kesukaannya. Manajer kok kemana? Tanya Dilan, dan gadis itu hanya mengangkat bahu tanpa menjawab. Dilan melirik jam tangannya, masih ada 15 menit lagi sebelum mulai. Ia memandangi wajah Kirana yang sedikit pucat dan lingkaran hitam di bawah matanya menjelaskan kalau wanita itu kurang tidur. Gimana jalan-jalannya sama Pevita Love? Tanya gadis itu sambil mencibir. Pevita Love. Dilan mengulangi perkataan Kirana dengan nadanya yang aneh. Kok nada kamu begitu sih menyebut nama Pevita? Kenapa? Kamu gak senang aku panggil dia begitu? Tanya Kirana yang terlihat begitu marah saat menatap Dilan. Tapi kemarahan itu tidak berlangsung lama. Apa? Kenapa melihat aku begitu? Tanya Dilan merasa aneh. Aku masuk duluan. Tunggu. Gadis itu menarik lengan Dilan dengan sedikit kasar. Apa? Kamu gak apa-apa? Dilan hanya mendesis pelan, memakai kacamata hitam kesayangannya. Gak apa-apa bawel. Kirana duduk mengambil posisi paling sudut tepat di sebelah manajer Ko, dan di sudut lainnya duduk promotor konser Dilan dan Alfa. Tentu saja sang artis duduk di tengah-tengah. Kirana sengaja duduk di sudut agar tidak terlalu tersorot media dan sedikit mengurangi silaunya cahaya jepretan kamera. Karena semua itu membuatnya pusing. Satu persatu wartawan mulai dipersilakan untuk masuk oleh pihak keamanan yang berjaga di pintu masuk. Mereka sangat tepat waktu sekali. Jam 1 siang semua sudah bersiap dengan kamera, buku catatan, ponsel canggih untuk merekam. Terima kasih teman-teman sudah mau datang dan maaf membuat kalian semua bingung. Ucap Alfa membuka pembicaraan sambil melemparkan senyumnya yang paling menawan dan seperti biasa pembawaannya selalu tenang dalam menghadapi wartawan. Sedangkan Dilan lebih banyak diam, ekspresi wajahnya di balik kaca mata hitam tidak bisa terbaca dan membuat Kirana semakin khawatir. Saat tadi bicara di lobi, wajah Dilan terlihat pucat dan kurang istirahat. Kami mengadakan konferensi pers untuk meminta maaf kepada semua penggemar kami karena konser di Balai Sarbini diundur hingga awal Februari. Setelah Alfa mengucapkan kalimat itu, semua wartawan mulai berbisik-bisik satu sama lain. Suara riuh mulai terdengar dan beberapa pertanyaan mulai dilontarkan oleh mereka. Kapan tepatnya tanggal konsernya diadakan? Tiket yang sudah ludes terjual apa masih berlaku? Ya, tanggal 5 Februari dan tiket yang sudah terjual masih berlaku, jawab Alfa. Kenapa konsernya ditunda? Apakah ini salah satu trik kalian untuk mendongkrak kesuksesan konser supaya orang-orang makin penasaran? Atau trik kalian buat mendongkrak single Alfa berikutnya? Alfa hanya tertawa mendengar lontaran pertanyaan pada wartawan yang begitu kritis. Tentu saja tawa itu hanya akting semata. Luar biasa kan? Melihat Alfa seperti itu membuat Kirana bertanya-tanya dalam hati. Apakah pernyataan cinta Alfa itu sungguh-sungguh padanya? Enggak dong, semua masih dalam tahap proses persiapan aja, supaya konsernya berjalan lancar dan tentu aja luar biasa. Kirana melihat Alfa melirik Dilan, memberi tanda supaya Dilan bersuara. Kami minta doanya pada teman-teman semoga konser kami lancar, jawab Dilan sambil tersenyum. Setelah itu pertanyaan-pertanyaan lain dijawab oleh manajer Ko dan promotor acara dan semua berjalan lancar hingga celetukan salah seorang wartawan dengan topi merahnya melenceng dari pembahasan. Hei, bukannya dia wanita yang ada di foto itu? Mendengar lontaran seperti itu sontak membuat semua kamera menyorot ke arah Kirana. Teman-teman, maaf, pertemuan kita di sini untuk menjelaskan penundaan konser dan
Terima kasih kalian sudah mau datang. Jumpa pers sudah selesai, seru manajerku dan tentunya tidak digubris sama sekali. Yang ada mereka mulai bertubi-tubi melempari Kirana dengan pertanyaan. Kirana menyadari sesuatu. Hari ini ia mengenakan jaket abu-abu yang sama seperti saat itu, dan rambutnya yang sebahu ia gerai. Kamu perempuan yang ada di foto itu kan? Yang berciuman sama Dilan? Semua teringat foto mereka yang tersebar di dunia maya. Pengambilan gambar dengan Angel yang sangat pas seperti sedang berciuman. Padahal saat itu Kirana sedang menunduk berusaha memapah Dilan. Sejak kapan kalian berhubungan? Bukannya kamu itu asisten mereka? Apa kamu mencoba mencari popularitas supaya bisa tenar? Dan masih banyak pertanyaan yang tentunya tidak enak didengar. Manajerku yang melihat kejadian itu langsung memanggil security untuk mengamankan situasi dan meminta mereka untuk keluar ruangan. Kirana gemetar, telapak tangannya basah karena keringat dingin mulai mengalir di sekujur tubuhnya. Ia hanya bisa duduk terpaku, matanya melotot, menatap silaunya cahaya jepretan kamera yang mengarah padanya dan membuat pandangannya berkunang-kunang. Bagaimana ini? Wartawan-wartawan itu terus menyerangnya. Pandangannya mulai berkabut ditutupi oleh genangan air mata. Ia sadar jika dirinya membuka mulut mencoba meluruskan, yang ada ia akan menangis dan bukannya menjelaskan malah semakin mengacaukan. Ayo kelinci, tiba-tiba Dilan menarik tangan Kirana mengajak keluar dari ruangan itu dan dapat dipastikan para pencari berita itu bersorak tidak jelas. Tanpa perlawanan yang berarti Kirana mengikuti langkah laki-laki itu dan sadar bahwa dirinya sudah diselamatkan dari ruangan neraka itu. Tunggu, manajer dan yang lain? Dilan menoleh dan menatap dengan tajam. Kamu mau nungguin mereka sampai wartawan itu datang dan mencecarmu dengan puluhan pertanyaan yang gak masuk akal? Kirana menggelengkan kepalanya, menarik nafas dan mengembuskannya dengan cepat dan pasrah. Terus sekarang gimana? Tanya Kirana memandang sekeliling parkiran mobil yang sepi. Gak tahu, jawab Dilan kesal. Mata mereka jeli banget sih. Sekarang mereka bukan buat berita soal konser doang, pasti soal kita. Sial, gue gak peduli lagi, itu urusan mereka. Dilan menyalakan mesin mobilnya. Ia mengintip ke belakang lewat bahunya dan langsung tancap gas sebelum wartawan itu mengejar mereka. Tangan Kirana menutup wajahnya yang silau karena salah satu dari wartawan tersebut berhasil menangkap wajah mereka berdua di dalam mobil. Sial, seru Dilan. Kita ke apartemen kamu aja, mereka pasti sudah nungguin di depan apartemen gue. Dilan menjatuhkan tubuhnya ke sofa yang jauh dari kata empuk jika dibandingkan dengan sofa yang ada di apartemen mewahnya. Tidak lama kemudian ia memilih merebahkan tubuhnya yang lelah. Matanya sedikit mengantuk. Beberapa hari belakangan ini ia bisa merasakan tubuhnya dalam keadaan tidak sehat. Ia mengangkat salah satu lengannya untuk mengganjal kepalanya yang salah satu lengannya lagi untuk menutup matanya sudah tidak silau terkena cahaya lampu, tapi ia tidak bisa tidur. Dilan tidak tahu apa yang dilakukan gadis kelinci itu sangat berisik dan sangat mengganggunya. Ia bisa mendengar dengan jelas dari ruang tamu tempatnya berbaring kalau gadis itu seperti membuka laci lalu menutupnya lagi, membuka lalu menutupnya lagi. Kelinci berisik, seru Dilan masih dalam posisinya. Kepalanya sedikit pusing. Kirana buru-buru keluar dari kamarnya menghampiri Dilan yang masih tiduran di sofa. Maaf, aku nyari ini nih. Gadis itu membuka lembaran kertas yang ada di tangannya. Surat perjanjian kontrak kerja. Kirana terus membolak-balik kertas tersebut dan membacanya dengan tergesa-gesa, mencari-cari hal yang dilarang sebagai asisten sambil terus berdecak. Memangnya kenapa? Tanya Dilan membuka matanya perlahan dan melirik gadis itu. Dilarang menjalin hubungan asmara dengan atasan, maksudnya artis. Terus sesuai surat perjanjian ini, aku bakalan diberhentikan secara sepihak oleh manajemen, jelasnya.
Dilan beringsut duduk, menghela napas, dan menepuk-nepuk sofa kosong yang ada di sebelahnya. Menyuruh gadis itu duduk bersamanya. Bukannya itu yang kamu mau? Kirana menoleh, menatap Dilan dengan tatapan penuh tanya. Iya, bukannya kamu kangen sama hal yang benar-benar dunia kamu? Mendengar pertanyaan laki-laki itu sontak membuat Kirana terkejut. Memang benar, jauh di dalam lubuk hatinya, ia merindukan dunianya, dunia tata rias yang ia impikan. Merindukan bagaimana caranya berjuang bersama teman-temannya untuk menjadi penata rias profesional yang sama-sama ia impikan bersama mereka. Mungkin kedengarannya naif, tapi hidup kita itu cuma sekali. Jadi lakukan apa yang benar-benar kita inginkan selama itu baik. Dilan menaikkan kedua alisnya. Brosur itu? Kirana kembali terkejut saat laki-laki itu mengetahui masalah brosur yang ia selalu bawa kemana-mana. Ia melirik tas yang teronggok di sudut sofa. Jangan cuma dibawa-bawa terus atau dipikirin, tapi langsung bertindak. Kirana mengangguk mengerti perkataan Dilan. Tapi kali ini ada masalah yang lebih serius. Soal gosip itu bisa merusak konser gak? Sedikit, jawab Dilan santai, tidak terlihat bingung ataupun takut. Padahal gosip itu sama sekali gak benar, ucap Kirana sambil mendengus dengan senyumnya yang hambar. Menjalin hubungan apanya? Kata siapa? Kali ini gosip itu benar kok. Kirana mengerjapkan matanya, tidak mengerti dan tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Tapi yang jelas telinganya kali ini ikut merona. Maksudnya benar? Laki-laki itu tersenyum lalu mencium kening Kirana dengan lembut. Setelah itu ia kembali berbaring di sofa dan membiarkan Kirana tetap duduk di pinggir sofa. Dilan memejamkan matanya. Aku capek, ucap Dilan lesu dengan napas tersengal-sengal. Kirana segera beranjak menuju kamar, mengambil selimut bersih dari lemari dan menyelimuti Dilan yang terlihat menggigil disertai peluh di keningnya. Kamu demam? Kirana menyentuh kening untuk mengukur suhu tubuh Dilan. Kirana, aku gak apa-apa, ucap Dilan lirih. HP di jaket Dokter Bayu. Dengan sigap Kirana merogoh jaket laki-laki itu untuk mencari ponsel. Untuk sesaat Kirana tertegun untuk mendapati tabung plastik berisi obat-obatan. Tanpa ia sadari nafasnya tercekat. Ada sesuatu yang membuatnya takut. Tapi pikiran buruknya kembali buyar setelah mendengar Dilan bergumam pelan dalam tidurnya. Ruang tamu terasa sunyi saat Kirana pergi. Dilan tidak tahu gadis itu pergi kemana. Mama, bisik Dilan pelan. Ia benci dirinya sendiri yang selalu memanggil wanita itu di saat dirinya sakit. Ia benci wanita itu. Ada rasa sakit saat memanggilnya, tapi ada rasa hangat saat mengingat wanita itu. Kirana, panggil Dilan saat mendengar keributan di pintu apartemen gadis itu. Iya, ini aku. Aku minta obat penurun panas sama tetanggaku. Kirana menyodorkan segelas air dan obat ke tangan Dilan. Dokter Bayu akan segera kemari. Dilan mengangguk pelan. Dengan perlahan ia meminum obat tersebut dan matanya terpaku pada wanita yang berdiri memunggungi dirinya dan Kirana. Dia, ada hal aneh yang menyeruak di dalam dada Dilan. Itu loh tante tetangga yang tempo hari aku ceritain ke kamu. Kamu pindah ke kamar aja ya, istirahat. Dilan berjalan terhuyung dibantu gadis itu menuju kamar yang kecil dan terasa nyaman. Ia berbaring dan tanpa sadar sudah tertidur pulas. Kirana melangkahkan kakinya dengan hati-hati, berusaha agar Dilan tidak terbangun dari istirahatnya. Ia menemui Tante Elisa yang masih menunggunya di ruang tamu. Sama seperti dirinya, Tante Elisa terlihat khawatir. Dia sudah tidur. Kirana tersenyum hingga lesung pipinya terlihat jelas. Syukurlah kalau begitu, Tante pulang dulu ya. Iya, makasih Tante obatnya. Kirana mengantar tetangganya hingga ke pintu dan seorang laki-laki berumur sudah berdiri di ambang pintu. Laki-laki itu sekitar 60-an. Rambutnya tipis, warna rambutnya nyaris putih semua.
Tubuhnya masih tegap dan sehat. Laki-laki itu sederhana dengan bingkai kacamatanya yang berwarna coklat tua. "Saya Dokter Bayu." Laki-laki itu memastikan nomor yang tertera di pintu apartemen Kirana. "Dilan ada di sini." "Oh iya dokter, silakan masuk. Aku Kirana yang tadi menelpon dokter." Melihat penampilan Dokter Bayu dengan kemeja lengan pendek dan celana panjang, penampilannya tidak seperti yang digambarkan oleh Kirana. Gadis itu selalu beranggapan kalau dokter selalu berambut kelimis dan mengenakan jas putih setiap kali bekerja. Kirana melambaikan tangannya pada Bibi Elisa dan mempersilahkan Dokter Bayu untuk masuk. Ia memperhatikan Dokter Bayu yang begitu terlihat serius saat melihat tetangganya. "Bagaimana keadaan Dilan sekarang?" tanya Dokter Bayu kembali melempar pandangannya pada Kirana. "Badannya demam tinggi, tapi sudah saya berikan obat penurun panas. Sekarang Dilan sedang tidur." Kirana mempersilahkan Dokter Bayu ke kamarnya untuk melihat keadaan Dilan. Tidak butuh waktu lama, Dokter Bayu kembali ke ruang tamu. "Apa dia akan baik-baik aja?" "Kamu siapanya Dilan?" Aku temannya." Kirana mengulurkan tangannya untuk mempersilahkan Dokter Bayu untuk duduk dan menyuguhkan segelas air putih. "Kamu tahu masalah yang Dilan hadapi?" tanya Dokter Bayu dan melihat Kirana menganggukkan kepalanya. "Penyakit jantungnya semakin kemari semakin memburuk. Sebenarnya dia sudah tidak boleh terlalu lelah. Belakangan ini bagaimana?" "Dia nggak pernah menceritakan keadaannya yang sebenarnya. Aku nggak tahu apa yang dia rasakan, tapi aku tahu dia menderita dan wajahnya selalu pucat," jelas Kirana. Ia bisa mendengar helaan nafas Dokter Bayu meski sangat pelan. "Dilan memang begitu, tapi sepertinya dia dekat denganmu. Saya yakin kamu bisa membantunya melewati semua ini." "Tapi Dilan bisa sembuh kan dok?" Dokter Bayu mengangguk. "Secepatnya menjalani operasi dan pola hidup sehat. Lagi pula Dilan masih muda untuk berhasil, kemungkinannya sangat besar." Bersambung. Thank you for watching.